Halo semuanya, wah. Oke, kita general reading lagi ya. Kita pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Jadi energinya juga bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat aja buat hidup kamu dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kayak gitu ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal buat keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke, judul atau tema reading general kali ini tentang tindakan dia ke kamu. Oke. Ya. Jangan julid ya. Jadi itu judulnya, tindakan dia ke kamu. Aku udah shuffle beberapa opening cardnya ya, kartu pembukanya. Ini ada a win-win outcome is forecast. Okay. It's time to release negativity. Bring love into the situation. Expect powerful change. You and your loved ones are safe. Meditate and contemplate. Oke. Ya. Di sini ada strong energi ya. Tapi bisa energi aja. Ada Libra, Scorpio, Aquarius, Cancer, dan Pisces. Mungkin ada bercatnya di zodiak itu, tapi nggak usah patokan pada zodiak itu. Jadi dia tuh ngerasa ternyata alam semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan kebenaran, ya. Keadilan ditegakkan, bahwa keburukan yang dia lakukan selama ini sudah dia terima balasannya, ya. Jadi jika ada seseorang yang pernah menyakiti kamu, entah mengecewakan, memanfaatkan, mematahkan hati kamu, nggak nganggap kamu, anything ya, aku rasa dia menerima sejenis makanan ringan yang bernama karma ya. Nggak makanan ringan ya, makanan berat. Jadi ada beberapa yang menerima karma dari semesta dan Yang Maha Kuasa ya. Dan setelah dia menjalani karma itu, atau dia memang masih menjalani ya, dia tersadarkan bahwa kamulah sebenarnya yang men-trigger dia untuk berubah gitu. Karena ya mungkin selama ini kamu udah melakukan beribu-ribu cara dengan kesabaran, ketekunan, rela berkorban untuk dia supaya dia itu perlahan berubah ke arah positif, tapi ternyata nggak mempan. Nah, ketika kamu menarik diri atau kamu menyerah, semesta bekerja gitu. Semesta bekerja dan energi dia itu jadi tergerakkan untuk merilis hal-hal negatif dalam dirinya, kemudian menerima energi positif dari semesta gitu. Jadi semesta itu kan bisa menggerakkan hati setiap makhluk di bumi ini ya. Ya, yang terutama sih Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa kan maha membolak-balikkan hati manusia gitu. Jadi kalau kamu ngerasa ketika kamu sudah sangat menyerah menghadapi dia, ya kamu nggak perlu capek-capek sebenarnya. Kamu cukup self love ya, mencintai diri kamu, fokus pada diri kamu, dan tetap berdoa untuk kebaikan ya. Ternyata
dia berubah dengan sendirinya. Dia berubah menjadi lebih baik. Yang dulunya egonya tinggi, atau sebelumnya egoisnya parah banget, keras kepalanya luar biasa, atau ya memang orangnya kasar, ya orangnya angkuh kah, bisa juga berbuat seenaknya. Sekarang dia menjadi pribadi yang mulai merendah, terutama merendah hati ya. Dia lebih kayak menggunakan cinta kasih di dalam kehidupan ini, nggak kayak kemarin-kemarin yang pakai logika atau pakai pemikirannya aja, karena menurut dia sebelumnya itu kan pemikiran dia yang paling benar gitu. And then ya, dengan menggunakan banyak perasaan, dia sangat berharap adanya banyak perubahan ya, terutama bisa bersama sama kamu lagi, bisa memulihkan hubungan kalian, memperbaiki hubungan kalian, atau ya ada yang memang ingin menstabilkan koneksi ini supaya nggak toksik lagi gitu. Karena dia udah ngerilis ya negativity dalam dirinya, dan dia merasa bahwa kamu tetaplah diri kamu. Dia ngerasa kamu tuh nggak pernah berubah ke arah yang buruk. Dan ada beberapa dari kalian dealing sama orang yang dia membangun kepercayaan dirinya. Dia ngerasa perlu confident untuk memperbaiki semuanya sama kamu. Tapi ada juga yang memang nggak pede ya, nggak percaya diri. Cuma dia merasa ya, suatu saat kalau dia sudah siap untuk menghampiri kamu, dia ngerasa kamu tetaplah diri kamu yang selalu kasihan sama dia gitu, atau kamu nggak pernah tegaan sama dia gitu. And then ya, sebenarnya pada saat kalian nggak bertemu, nggak komunikasi atau nggak bicara, dia ngerasa kamu tetap baik-baik aja. Dia ngerasa kamu tuh tetap menjaga diri kamu, karena dia tahu kualitas diri kamu. Kamu nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Oke. Kita lihat tarotnya ya. Wheel of Fortune, High Priestess, Chariot, Strength, Three of Cups, Queen of Swords, The Star, dan Seven of Wands. Oke. Ada Scorpio, Libra, Gemini, Aries. Tapi yang strong banget itu Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius, Aquarius. Oke. Jadi aku ngerasa ya, orang ini sudah mengikuti vibrasi kamu ya, terutama yang energinya seperti kaca, seperti mirror ya. Ada beberapa yang twin flame ya, kalau aku lihat. Jadi kalau kamu sudah mengarah ke spiritual, dia mengikuti jejak kamu ya. Dia orangnya apa ya, ngekor aja ya. Ya gitu, dia ngikutin jejak kamu sih aku lihat. Jadi dia bertindak seperti seseorang yang setelah dia ngerilis negativity dalam dirinya, dia juga mempertajam intuisinya. Berbicara tentang intuisi ya, maka tentang kata hati juga kan. Jadi dia kayak apa ya, menutup lembaran toksik di kehidupan dia ya.
Dia udah mulai menseleksi nih, siapa aja teman-teman yang berfaedah, siapa aja yang enggak. Bahkan dia udah mengurangi kadar nongkrong-nongkrong bersama teman-teman atau orang-orang yang selama ini toksik ya. Ada juga yang memang melepas orang ketiga, ada juga yang memang jadinya bermasalah sama orang ketiga, kemudian akhirnya dia mengakhiri semua drama-drama ini ya. Karena ini cintanya bersegi-segi dan berlapis-lapis ya. Berapa lapis? Ratusan. So, apa ya? Entah kamu atau dia kan ada aja pihak lain kalau aku lihat. Dia udah bisa mengendalikan diri. Dia mengendalikan diri supaya jangan dikendalikan sama orang lain. Dia udah bisa menjadi sosok yang berdiri di kakinya sendiri. Misal dia bergantung sama keluarga, dia berusaha untuk mencoba mandi sendiri. Dia berusaha untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi kalau dia selama ini bergantung mamanya, papanya, atau bergantung sama temennya, bergantung sama orang lain ya, sekarang nggak kayak gitu sih. Dia udah mulai ngambil kebijakan sendiri gitu. Jadi kalau sebelumnya dia ini ya dedek-dedek gitu, sekarang dia sudah dewasa ya. Dia sudah dewasa sekarang, mulai ini ya, mulai tahu jati diri, udah tahu mengendalikan diri. Dia udah mulai memfilter mana omongan-omongan yang gak baik yang dia terima dari orang gitu. Dan dia seperti ini soalnya dia mengikuti vibrasi kamu ya. Seseorang ini mulai sefrekuensi dengan kamu. Beberapa ada yang seperti itu ya, nggak semua, oke? Ini energi banyak orang. Terus aku ngerasa kamu tuh sebagai inspirasi buat dia menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kamu menjadi penggerak jiwanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dia berusaha nih, gimana ya caranya gue meruntuhkan satu demi satu ego dalam diri gue. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi kamu tuh sekarang duduk manis aja, doa. Kamu tuh gak perlu ngotorin tangan kamu lagi. Karena dia udah berubah dengan sendirinya. Ya, bersyukurlah. Karena Tuhan dan semesta masih merestui. Beberapa ada yang seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Mana tahu ada yang seruin. Ada yang seru lagi gitu. Aku masih kepo nih. Kalian juga kan. Oke, tindakan dia kakak. Tindakan dia. Oh, Knight of Pentacles. We did you. And then the Devil. The Emperor. Death. Four of Pentacles. Knight of Cups. The World. And Six of Wands. Okay. Yeah. Virgo, Taurus, Scorpio, Leo, Sagittarius. Yang strong adalah Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Capricorn. Bisa energi aja. Jadi sebelumnya yang tadi yang aku bilang itu kan tindakan dia masih secara internal
yang dia lakukan di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau secara eksternal nih, masih lelet. Lelet banget ya. Nggak tahu nih, kuotanya habis, udah mau habis mungkin ya. Eh, Lambat dia bergerak secara eksternal, secara tindakan nyata itu lambat kak ya. Karena oke lah, udah berusaha nih meruntuhkan satu persatu egonya. Cuma kan egonya itu banyak, berlapis-lapis. Jadi satu persatu meruntuhkannya itu ya sulit sih. Dia meruntuhkan satu persatu itu sulit gitu. Jadi ego sebenarnya yang membentengi dia sehingga lambat banget bergerak. Berbicara tentang ego, ada juga tentang pride, gengsi, bau terasi. Jadi ya kalau orang yang gengsi itu apa ya, di dalam mindsetnya, di dalam pemikirannya, pola pikirnya, dia tahu sebenarnya hal-hal bijak yang perlu dia lakuin, tapi tindakan itu loh, tindakan nyata itu masih sulit banget dia lakukan karena di dalam dirinya masih ada ego yang membentang luas. Meruntuhkan tembok ego itu butuh banyak energi ya. Makanya pada akhirnya masih ada yang belum komunikasi. Belum bicara. Jadi kalau misalnya kamu tuh belum komunikasi sama dia, itu bukan berarti dia selamanya nggak peduli sama kamu lagi. Bukan selamanya dia kayak gitu. Karena itu dalam wujud nyatanya aja gitu. Tapi kalau di alam bawah sadarnya, dia tuh sangat sayang sama kamu. Bahkan ada yang tergila-gila banget sama kamu. Makanya cukup aneh sebenarnya. Ada yang kayak gini loh, dia tuh punya rasa sama kamu, punya kerinduan, punya hasrat, punya rasa cinta, sayang, bahkan connection yang kuat sama kamu, tapi apa ya, pinter banget memanipulasi semuanya gitu. Beberapa di sini memang apa ya, orangnya minderan, insecurity-nya tinggi. Dia tuh mau situasi yang enak aja. Kalau situasinya nggak enak, dia males gitu. Mungkin selama ini dia orang yang kurang berjuang dalam hal apapun. Misal kayak untuk mendapatkan segala sesuatu, dia selama ini gampang, instan. Entah memang dia tuh orang yang nggak suka hal-hal ribet, nggak suka berbau drama, tapi dia nggak sadar diri kalau dia juga drama gitu ya. Ada juga yang memang di sini punya mental victim ya, punya mental korban, jadi maunya dimaklumi. Kalau mau dimaklumi terus kan ya, itu yang ngebuat nggak ada komunikasi sama sekali gitu. So ya, aku ngerasa tindakan dia yang paling sering dia lakuin adalah memperhatikan kamu dan memantau kamu dari jauh ya. Ingat loh, dari jauh, bukan dari dekat. Jadi kalau dari jauh ya dia cari tahu tentang kamu dari media sosial, cari tahu tentang kamu dari orang-orang yang kalian kenal, cari tahu tentang kamu dari apa ya, dari seseorang yang bisa ngebantu dia gitu. Bisa kayak ada seseorang yang punya kelebihan supranatural, bahkan ada yang kepoin, nanya-nanya melalui orang pintar begitu ya. Saking apanya ya, tergila-gilanya dia sama kamu sampai kayak gitu. Akal sehatnya hilang mungkin ya. Tapi mudah-mudahan ya jangan sampai ada magic gitu, karena magic itu sebenarnya yang paling parah ya.
Seharusnya kalau kita mencintai seseorang ya nggak perlu juga sih harus pakai magic begitu, karena kekuasaan tertinggi tetaplah kuasa Tuhan ya. Tetaplah kita tuh harus berserah sama yang maha kuasa, karena kita perlu direstui oleh Tuhan yang maha kuasa. Jadi jangan memaksakan sesuatu ya. Jadi kalau orang ini sampai bertindak magic itu ya memang karena dia sudah obsesi sama kamu, tapi dia juga nggak bisa kalahkan egonya gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa kalahkan ego, ya maunya instan aja. Dia ngerasa ya gue ada kenalan gitu, ada orang pinter nih, gue akan bikin lo tuh bakalan menghampiri gue, jadi gue pasif aja, jadi gue nggak perlu capek-capek gitu, ntar lo juga yang datang sama gue. Nah itu tuh yang pakai magic, udah kehilangan akal sehat, kehilangan hati nurani juga. Ingatlah kalau segala sesuatu itu kalau instan ya instan juga berakhirnya gitu loh. Jadi ya beberapa aku ngeliat gitu, ada yang tetap mempertahankan egonya, gak mau berjuang, jadi ngandelin magic gitu. Jadi dia kayak narik energi kamu supaya kamu yang makin bucin ke dia gitu, kamu yang makin agresif ke dia. Tapi nggak perlu dikhawatirkan sih. Kalau orang yang mau terima bersih kayak gitu aja tanpa berjuang itu ya nggak akan kemana sih orang seperti itu. Dan kamu cukup percaya dan yakini doa-doa kamu. Kalau kamu orangnya rajin berdoa, mendekatkan diri sama yang maha kuasa, ya apapun magic itu nggak akan mempan sama kamu. Jadi kalau sekuat apapun magic itu nggak bisa mengalahkan kekuatan yang maha kuasa. Sebesar apapun ilmu yang diciptakan, mau orang pintar lah, mau orang bodong lah, apa ya, itu nggak bisa mengalahkan kekuatan yang maha kuasa dan alam semesta gitu. Jadi tetaplah berpegang teguh bahwa yang bisa melindungi kamu, yang bisa menyelamatkan kamu ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ada beberapa yang seperti itu aku lihat ya. Yang berbau magic ada beberapa, tidak semua. Ingat ya, tidak semua. Jadi nggak usah netting banget ya. Itu hanya 1, 2, atau 3 kasus yang seperti itu. Kalau secara general ya ada yang enggak gitu. Kalau kamu ngerasa kamu fine aja, baik aja, nggak ada magic, ya udah positive thinking ya, berpikir positif. Nggak ada magic yang bisa masuk ke dalam diri kamu yang beriman gitu. And then ya aku ngerasa apa ya, ada nih yang dilihat sama kamu yang tindakannya seperti tindakan orang yang banyak diam tapi pengen dicari gitu loh. Jadi dia tuh bikin kamu penasaran. Contoh, dia nggak respon komunikasi kamu, atau dia tuh nggak mau expose kehidupannya di media sosial supaya kamu penasaran sama dia. Jadi tindakan dia itu penuh dengan manipulatif ya. Dia tuh masih mau berdrama seperti itu supaya kamu ikutan main dramanya. Ya kayak gitu lah. Ada yang sengaja pasif, ada yang sengaja nggak nge-expose kehidupan dia supaya dia dicari gitu. Jadi namanya orang mau berubah itu nggak bisa langsung berubah 100%. Oke lah, dia udah ngerilis negativity-nya, tapi nggak mungkin kan dia langsung jadi malaikat. Masih ada genderuwo dalam dirinya ya, masih ada sikap negatif dalam dirinya, dan itu belum apa ya, belum semua kebuang energi toksik itu ya. Walaupun hanya sekian persen doang, sisa energi toksik itu tetap aja masih ada gitu.
dan sebagian besar itu tentang egonya ya. Aku ngerasa seseorang ini, mau dia angkuh ataupun dia orangnya minderan, tetap aja itu bagian dari egonya, karena dia tuh nggak mau ada dalam situasi nggak enak gitu loh. Jadi banyak triki-triki yang dia lakukan, banyak drama yang dia lakukan, supaya kamu yang akhirnya datang ke dia, supaya kamu yang akhirnya mencari dia gitu. Tapi cobalah, kalau kamu memang sudah sangat spiritual, ikuti kata hati kamu. Kalau kamu merasa tidak perlu berdrama-drama lagi, jangan lagi diladenin. Tapi kalau kamu merasa orang ini ada perubahan, ya kamu nggak apa-apa ngebuka celah. Contoh, ngebuka jalan komunikasi atau ngebuka jalan untuk bertemu, ya segala macam sih gitu. Soalnya aku lihat ada beberapa memang ini orang masih toksik, cuma lagi proses bertransformasi menjadi lebih baik gitu. Jadi bisa aja butuh waktu bertahun-tahun sampai orang ini benar-benar berubah lebih baik gitu sih. So ya, aku ngerasa orang ini diam-diam gak mau sebenarnya kehilangan kamu. Jadi dia tetap memantau nih, apapun yang kamu expose, apapun yang kamu tunjukkan ke dia. Bisa tentang kayak yang kamu upload di media sosial. Misal, kalau kamu memposting sesuatu yang bikin dia gak enak di media sosial, dia makin pasif tuh. Tapi kalau kamu posting tentang sesuatu berupa kode, berupa sinyal-sinyal supaya dia bergerak, nah ada nih yang mau bergerak ke kamu. Tapi ada juga yang kayak memang butuh clue yang jelas dari kamu, kode yang jelas dari kamu supaya dia segera menghampiri kamu gitu sih. Karena orang ini tuh apa ya, memang butuh banget banyak petunjuk, butuh banget banyak kode. Jadi nggak cukup hanya satu, nggak cukup hanya sebuah apa ya, kayak ya teka-teki dalam sebuah koneksi itu ya masih sulit dia pecahkan gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya, jika kamu nih merasa dia masih tetap memantau kamu, ya uploadlah hal-hal yang positif di media sosial supaya energi dia pun semakin positif, supaya dia pun mau melakukan tindakan yang positif juga ke kamu gitu. Oke, aku lanjut ya. Ya, oke. Kita lihat lagi tindakannya untuk kamu. Cleansing. Oke. Rebirth. Foundation. Autumn. Secret. Invocation. Oke. Ini ada guidance ya, bottom of the deck ya. Jadi kalau aku lihat, ini energi yang terbaca di sini ya. Sebenarnya ada beberapa hal positif dari dia ya, tentang perubahan dia, tindakan dia yang dia lakuin ke kamu atau bakalan dia lakuin. Kalau tentang cleansing itu memang pembersihan diri, detoksifikasi dalam dirinya itu
ada prosesnya kan, ada tahap demi tahapnya. Apalagi untuk orang seperti dia itu, untuk berubah sangat sulit dan gak instan ya. Dia harus benar-benar berproses, bahkan ya memakan waktu sampai bertahun-tahun, ada yang seperti itu. Dan aku ngerasa jika orang ini suatu saat memang benar-benar sudah menjadi sosok yang sespiritual kamu, sudah merasakan rebirth ya, seperti orang yang punya jiwa baru, dia tuh kalau menghampiri kamu nantinya bakalan ngasih komitmen langsung, jadi nggak akan bertele-tele lagi nantinya gitu. Karena selama ini ya, atau beberapa waktu ini kan banyak banget drama ya. Drama kamu dan dia gitu. Dia sebenarnya ya capek juga, gini-gini aja siklusnya gitu. Pada akhirnya ya orang ini bakalan capek sendiri ya. Orang ini bakalan capek sendiri sama egonya, capek sendiri sama pemikirannya, capek sendiri dengan dramanya. Dan ketika benar-benar ada kesadaran diri untuk benar-benar apa ya, menjadi jiwa yang baru, dia langsung kasih komitmen nantinya sama kamu. Jadi kayak nggak mau lagi nguntil diam-diam, nggak mau lagi hanya kepo dalam diam, nggak mau lagi memendam rasa dalam diam, dan nggak mau lagi diam-diaman gitu. Jadi lebih kayak ya pada saat situasinya udah tepat dan dia benar-benar siap, dia langsung kayak bilang ya kita komitmen aja, kita akhiri semua drama-drama ini. Gue udah ngebersihin semua hal toksik di hidup gue, dari teman, dari keluarga, saudara, apapun hal-hal toksik gue udah ngerilis ya. Gue udah jadi apa adanya aja, dan ya gue maunya sama lo gitu. Dan beberapa di sini yang punya banyak rahasia atau memang cinta rahasia ya, semua bakalan terbuka, semua akan terpampang nyata jelas di hadapan kalian. Kalau seseorang yang penuh drama itu orang yang sebenarnya sayang banget sama kamu, yang cinta banget sama kamu, sampai ngebawa kamu dalam doa. Bahkan nih orang nih ya, dia tuh kalau berdoa tentang kamu kesannya kayak maksa sih sebenarnya. Dia tuh kayak bener-bener pengen Tuhan ngejaga kamu hanya buat dia gitu. Jadi mungkin ada yang ngerasain kok susah banget ya ngelupain nih orang, padahal nih orang toxic, nih orang gak baik buat gue, tapi kok energi gue kayak ditarik mulu, atau gue balik mikirin dia mulu gitu ya. Dia doain kamu terus kak ya. Dia rajin banget doain kamu, jadi kayak pengen banget Tuhan dan semesta memberikan kamu hanya untuk dia, atau mengembalikan kamu untuk dia doang gitu. Jadi kalau orang udah terlalu sering berdoa sama kamu ya, itu yang membuat energi kamu jadi teringat juga sama dia ya. Makanya hidup ini ya banyak juga tentang permainan energi. Entah itu dari pikiran kita, perasaan kita, doa kita, itu ada semua transaksi energinya ya. Terutama yang kamu punya seseorang yang satu vibrasi, satu frekuensi dengan kamu ya. Aku ngelihatnya ini semua nggak kebetulan sih gitu, nggak kebetulan. Banyak hal yang memang ingin diperlihatkan oleh semesta, ingin dipertunjukkan oleh semesta, supaya kamu belajar memahami bahwa ya di dunia ini banyak banget panggung sandiwara ya, banyak banget drama, sehingga kita perlu untuk menjadi apa adanya. Jadi kalau kita sudah memulai dari diri sendiri menjadi apa adanya, maka
seseorang ini pun akan menjadi seperti itu, dan gak akan ada lagi drama-drama itu. Jadi mengakhiri drama itu memang perlu diawali dari diri sendiri supaya menjadi apa adanya gitu. Dan aku ngerasa orang ini sudah mulai ada kekuatan di beberapa waktu ke depan ya. Di beberapa waktu ke depan, kalau dia benar-benar sadar tindakan pasifnya, kekepoan dia dalam diam, hanya bisa stalking dalam diam, atau dia cuma nanya-nanya orang di sekitar, atau orang pintar, atau siapa. Kalau dia merasa itu masih belum cukup untuk mendapatkan kebahagiaan bersama kamu, ya pada akhirnya kan dia hanya bisa mendoakan kamu, karena ya doa adalah kekuatan yang terbesar gitu dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi melalui doa itulah tindakan yang benar-benar menurut dia punya kekuatan paling besar, karena kekuatan yang dari Tuhan gitu loh. So kalau kamu udah sampai di fase tidak hanya dalam kegiatan kamu sehari-hari mengingat dia, tapi juga dalam doa kamu mengingat dia, ya itu tandanya juga memang dia sering ngedoain kamu. Jadi di dalam doa Tuhan merestui kalian berkoneksi melalui doa itu, gitu sih ya. And then ya aku rasa ini energi yang sangat spiritual di antara kalian berdua. Mungkin yang terbaca ini yang sudah satu vibrasi ya. Beberapa ada yang di kemudian hari bakalan satu energi, satu vibrasi, sehingga akan ada pergerakan ya dari orang yang kamu inginkan ini. Dan semesta berpesan bahwa kamu kalau sudah banyak berkorban selama ini, ya kamu gak perlu melakukan apa-apa lagi ya. Biarkan Tuhan dan semesta yang menyeimbangkan semuanya. Kamu cukup duduk manis, diam, dan berdoa pada Tuhan, karena ya doa-doa orang yang tersakiti itu selalu didengar kok oleh Yang Maha Kuasa. Dan percayalah, semesta dan Tuhan berpihak pada kita yang mau bersabar dalam proses perjalanan spiritual ini gitu. Bagaimanapun hasilnya kamu sama dia, ya aku sih ngerasa kamu udah gak berfokus kepada penyatuan, tapi kamu berfokus supaya perjalanan spiritual ini membawa kebaikan buat kamu dan juga buat dia gitu. Oke. Kita lihat apa ya angka yang berhubungan dengan kalian. Mungkin ada tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, umur spesial, nomor rumah, nomor sekolah, nomor kantor, anything. Ada angka berapa ya, angka 7, ada 10, ada 2, ada 7 lagi, ada 8, ada 17, ada 15, ada 4, ada 13, ada 21, ada 6. Itu. Kemudian studi atau kerjaannya di bidang apa ya? Ini mungkin kamu atau dia. Ada yang bidang pendidikan ya, kayak guru gitu atau dosen. Ada juga bidang agama, ada bidang transportasi darat, laut, udara, pesawat, kapal, otomotif, teknisi, anything ya, statusnya atau jabatannya. Ada juga apa ya, bidang entertain, hiburan. Ada bidang hukum, ada bidang sains. Oh ya, kalau hukum tadi pengacara bisa ya, hakim, jaksa, notaris,
penegak hukum bisa, kayak polisi. Ada juga bidang astronomi, cuaca, apalagi ya, yang punya proyek gitu, kontraktor, keuangan, perbankan, komunikasi. Ada juga karyawan ya, pegawai negeri, swasta, ada pertahanan, tentara, atau ini apa sih itu yang keamanan ya, bidang itu ya. Ada juga yang berkaitan sama laut, pelabuhan, perikanan, ya itu dia. Oke. Satu lagi nih, kesehatan. Bisa dokter, bidan, analis, perawat, atau apalah. Berbau kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan. Aku rasa ini ya, readingan kali ini. Energi bisa vice versa, jadi ambil yang bermanfaat aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.